ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع له لا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita untuk berhimpun di Masjid Darussalam Kota Wisata dalam rangka melaksanakan salat Idul Adha 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, kami ingatkan kembali kepada para jamaah agar mengisi shaf depan terlebih dahulu di ruang utama, selasar kanan, kiri, kemudian di lantai 2, dan untuk jamaah perempuan dapat mengisi mulai dari jalur cepat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, insyaallah bertindak sebagai imam salat Idul Adha 1444 Hijriah adalah Syekh Abdurrahman Al-Yamani. Sementara bertindak sebagai khatib adalah Kiai Haji Wahfiuddin Sakam MBA. Namun sebelum pelaksanaan salat Idul Adha dimulai, kita simak terlebih dahulu beberapa pengumuman dan sambutan. Yang pertama, laporan pelaksanaan kegiatan salat Idul Adha 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Bugi. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Wa ala alaihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang selalu mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melakukan salat Idul Adha, izinkan kami selaku Koordinator Pelaksana Idul Adha tahun 1444 Hijriah untuk dapat menyampaikan beberapa laporan informasi sebagai berikut. Yang pertama, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada seluruh jamaah yang telah memberikan support terbaiknya di Masjid Darussalam Kota Wisata. Yang kedua, terkhusus kepada para pekurban yang telah memberikan kurban terbaiknya di Masjid Darussalam yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan hewan kurban yang telah dititipkan oleh para jamaah sekalian dapat menjadi kendaraan kita kelak di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah,
Rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut Idul Adha tahun 1444 Hijriah sama-sama telah kita lalui. Diawali dengan kegiatan Daurah Sembelih Halal yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2023 dan kemudian telah dilanjutkan dengan manasik haji TPA binaan Masjid Darussalam yang telah diikuti oleh 6 TPA binaan dengan jumlah peserta 450 anak-anak. Dan pada hari ini, insya Allah sama-sama kita akan melaksanakan sholat Idul Adha dan mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Wafiuddin Sakam MBA dengan tema Dimensi Spiritual dan Sosial Korban dalam Pemberdayaan Potensi Umat. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Insya Allah setelah ini kita akan melanjutkan dengan proses pemotongan hewan kurban yang akan dilakukan di area parkir Masjid Darussalam yang kita cintai ini. Alhamdulillah atas support dan dukungan para pekurban, para jamaah Masjid Darussalam yang kita cintai ini, pada hari ini kita telah mendapatkan amanah dari sejumlah 245 jamaah yang telah berkorban di masjid yang kita cintai ini dengan jumlah hewan kurban sapi 37 ekor dan kambing 176 ekor. Insya Allah daging kurban akan kami distribusikan pada area yang meliputi area kota wisata dari seluruh klaster yang ada di kota wisata, kemudian dengan binaan Yayasan Darussalam dan yayasan di sekitar kota wisata dan para RT RW di sekitar kota wisata. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan katsir kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah selalu melipat gandakan pahala untuk kita semuanya. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mewakili seluruh panitia Idul Adha tahun 1444 Hijriah mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Bogi yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Idul Adha 1444 Hijriah. Untuk selanjutnya sambutan dari Ketua Yayasan Darussalam Kota Wisata yang akan disampaikan oleh Bapak Novil Anoverta. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Yang sangat kami hormati pada kesempatan ini, guru kita Kiai Haji Wafiuddin Sakam MBA yang nanti akan bertindak sebagai khatib. Yang sangat saya hormati guru kita Syekh Abdurrahman Zaid Azizal Al-Yamani yang nanti akan bertindak sebagai imam. Kepada yang kami hormati dan semoga Allah muliakan Ketua Dewan Pembina Bapak Hengki Haryadi dan seluruh anggota Dewan Pembina yang hadir,
Bapak Haji Rajal Yahya, Bapak Haji Dedeng, Bapak Haji Karudin Wahab, yang sangat kami hormati seluruh anggota Dewan Pembina Yayasan Darussalam, yang sangat kami hormati semua pengurus dan karyawan Yayasan Darussalam, serta bapak-bapak, ibu-ibu sholat jamaah Idul Adha Masjid Darussalam Kota Wisata yang dimuliakan Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik, serta hidayahnya semua kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan untuk merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di masjid yang kita cintai ini. Hari yang mulia dan penuh keberkahan ini, kita mengenang keagungan dan keteguhan hati Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah. Salawat beriring salam tetap terlimpahkan kehadiran junjungan alam, tauladan umat manusia, rahmat seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat di yaumil akhir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Idul Adha merupakan hari di mana kita berbagi dengan sesama, menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, keikhlasan, dan pengorbanan. Momen ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi rezeki dengan kaum yang kurang beruntung. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersedia mengorbankan putranya Ismail untuk menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain melaksanakan ibadah kurban, mari kita menjadikan Idul Adha sebagai momen refleksi, mengintrospeksi, dan memperbaiki diri di dalam menjalankan agama dan mematuhi perintah Allah. Mari kita perkuat ikatan kekeluargaan, memperluas kebaikan, serta membantu sesama yang membutuhkan. Alhamdulillah, hewan kurban di Masjid Darussalam saat ini telah menerima dan diamanahkan sebanyak 37 ekor sapi dan 176 ekor kambing. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah menitipkan hewan kurbannya pada kami. Semoga proses pemotongan sampai dengan pendistribusian semuanya berjalan dengan lancar. Besar harapan kami ke depan, mari kita tingkatkan, kita tambahkan jumlah kurban atau partisipasi di Masjid Darussalam ini tahun-tahun berikutnya. Insya Allah proses penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada pagi ini. Sekaligus kami mengajak partisipasi jamaah Masjid Darussalam untuk hadir menyaksikan proses pemotongan hewan korban ini. Untuk pendistribusian daging korban akan kami salurkan di seputar lingkungan kita, Desa Nagrak, Limus Tunggal, Ciangsana, dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan ini, izinkanlah kami juga sebagai Ketua Yayasan Darussalam menyampaikan beberapa hal terkait aktivitas kegiatan yayasan kita ini. Yang pertama, program pembangunan masjid. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, program penyelesaian pembangunan masjid kita telah mencapai 96%.
kita bisa rasakan pagi ini dengan masjid yang begitu nyaman, yang begitu luas. Ini adalah kerja kita bersama, kerja semua jamaah yang hadir pada pagi ini. Kita akan segera menyelesaikan pembangunan masjid ini sesegera mungkin. Ini adalah pencapaian yang membanggakan dan merupakan hasil kerja keras kita bersama, serta dukungan dari seluruh jamaah. Yang tertinggal sekarang adalah finishing. Bapak-bapak, Ibu sekalian bisa saksikan, tinggal penyelesaian menara di depan sedikit lagi dan menara di belakang akan kita kerjakan selesai atau habis perayaan Idul Adha ini. Kita perkirakan ini akan selesai sebelum tanggal 17 Agustus. Yang kedua adalah program digital marketing. Pada era digital saat ini, program digital fundraising menjadi salah satu cara efektif untuk menghimpun dana dan secara online dengan menggunakan teknologi dan plafon digital. Program ini memungkinkan umat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penghimpunan dan memudahkan melalui media sosial, situs web atau aplikasi khusus. Alhamdulillah Darussalam telah membuat portal ini digital dengan nama darussalam.id yang dapat diakses sekaligus berbagi kebaikan. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang selalu dirahmati Allah, kami telah menyiapkan ruang podcast di lantai 3 yang ini nantinya akan menjadi modal dasar kita di dalam menjalankan digital fundraising ini. Yang ketiga, pembangunan Islamic Center dan prasarana lainnya. Program besar yayasan selanjutnya adalah mengembangkan fasilitas keagamaan, yaitu Darussalam Islamic Center. Insya Allah kita akan membangun Islamic Center di atas tanah wakaf kita seluas 5.000 meter, agar menjadi nantinya pusat kegiatan keagamaan dan komprehensif, pusat pendidikan agama, rumah sakit, ruang serbaguna, fasilitas olahraga, perpustakaan, dan fasilitas komunitas lainnya. Dan yang keempat adalah bagaimana kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Program memakmuran masjid adalah inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan pemanfaatan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Program ini melibatkan partisipasi aktif seluruh jamaah dalam menjaga, mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas masjid, serta mengembangkan beragam program yang memenuhi kebutuhan umat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keberkahan atas segala upaya dan program yang kita lakukan ini. Mari kita terus bersama-sama memakmurkan masjid yang kita cintai ini, agar menjadi pusat berbagai kegiatan yang besar kemanfaatannya bagi kepentingan umat secara keseluruhan. Atas nama segenap pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Darussalam, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan perayaan Hari Raya Idul Adha di Masjid Darussalam yang kita cintai ini. Semoga keikhlasan semua pihak yang terlibat dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami atas nama pengurus Yayasan Masjid Darussalam mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita simak sambutan dari Ketua Yayasan Darussalam Kota Wisata.
Selanjutnya pelaksanaan salat Idul Adha kepada para jamaah sekalian dipersilahkan untuk berdiri dan mengisi shaf depan yang masih kosong. Kemudian setelah itu kita sama-sama simak khutbah oleh Kiai Haji Wahfiuddin Sakam dengan tema dimensi spiritual dan sosial kurban dalam pemberdayaan potensi ekonomi umat. Kepada Syekh Abdurrahman fa'alaihi falyatafaddal mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. استووا تراصوا اعتدلوا حاذوا بين المناكب والأعقاب سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول lurus kan dan rapatkan. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه قال الله تعالى في القرآن الكريم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di dalam sebuah hadis yang panjang tentang Islam, iman, ihsan, ketika Jibril bertanya, akhbirni anil Islam, jelaskan kepadaku apa itu Islam. Rasulullah katakan, Islam itu antasyhada la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Islam itu syahadatain. Wa tuqimas shalah, menegakkan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Kemudian wa tasuma Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila, berhaji. Yang sering keliru di nomor 3 yaitu orang menganggap rukun Islam nomor 3 itu puasa dulu, baru zakat. Seakan-akan puasa Ramadan baru bayar zakatul fitri. Padahal zakat itu dikaitkannya dengan sholat. 26 ayat, aqimis sholah wa atuz zakah. Tunaikan, tegakkan sholat, tunaikan zakat. Rukun Islam pertama syahadatain. Intinya la ilaha illallah. Tiada ilah, tiada yang dicintai, tiada yang dipentingkan kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang dituju, tiada yang didambah, tiada yang diharap, tiada yang dijadikan tempat bergantung illallah kecuali Allah. La ilaha illallah, tiada yang ditaati, diladeni, disembah, dilayani, diperturutkan, diprioritaskan, didahulukan illallah kecuali Allah. Dan itu syahadat, kesaksian. Kesaksian berdasarkan penglihatan, kesaksian berdasarkan ilmu, yang semua itu menjadi keyakinan. Karena itu menjadi muslim tidak harus
Antaqula asyhadu alla, mengucapkan asyhadu alla, tapi antashhada, engkau bersaksi. Karena orang bisu yang tidak bisa mengucapkan tetap sah keislamannya ketika ada syahadat tanpa diucapkan dengan mulut. Jadi rukun Islam pertama itu syahadat, keyakinan. Rukun Islam kedua dibuktikan dengan sholat. Dan kemudian dibuktikan lagi, dibenarkan itu dengan zakat. Saya singgung sedikit. Sedekah itu berasal dari kata sodakoh, artinya membenarkan. Allah memberikan perintah dan janji-janji. Terhadap perintah dan janji Allah, sikap kita membenarkannya, tidak menganggapnya sebagai dusta. Maka disebut sedekah. Bahwa engkau membenarkan perintah Allah, janji Allah, buktikan. Itu. Maka bagaimana cara membuktikannya? Kita berbagi kebaikan dengan orang lain. Itulah yang disebut sedekah. Jadi sedekah itu adalah pembenaran dalam rangka membenarkan janji Allah. Dan jangan lupa, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih anaknya, begitu sudah akan disembelih, Allah berkata, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Engkau sudah sadaqta, engkau sudah membenarkan. Jadi sebenarnya kurban itu pun bagian dari sedekah. Bukan saja zakat, kurban itu bagian dari sedekah. Tindakan membenarkan perintah Allah, tindakan membenarkan janji Allah. Dan sedekah itu luas sekali, luas sekali. Orang bisa bersedekah dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran. Lalu bagaimana dengan infak? Berasal dari kata nafak. Terowongan, kanal, saluran, itu dalam bahasa Arab disebut nafak. Jadi kalau kita berhaji, dari Masjidil Haram mau pulang ke hotel naik taksi ditanya, di mana hotelmu? Indan nafak, dekat terowongan. Itu. Kalau halaman rumah kita banjir tergenang air, maka kita buat lubang, kita buat kanal menerobos bagian bawah tembok pagar, sehingga antara halaman rumah dengan got di pinggir jalan di depan rumah ada saluran, ada terowongan. Kita membuat nafak, membuat kanal. Dan tindakan membuat kanal itu anfaqo. Jadi anfaqo itu membuat kanal, menyalurkan. Dari situlah muncul istilah infak. Jadi infak itu penyaluran. Apa yang disalurkan? Kata-kata infak dalam Quran itu selalu dikaitkan dengan harta. Yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Infak itu dengan harta. Nah, jadi menyalurkan harta itu infak. Tapi kalau sedekah, tabassamuka fi wajhi akhika, kamu tersenyum di hadapan saudaramu, maka senyummu itu pun sudah merupakan sedekah. Jadi kalau sedekah itu membenarkan janji Allah dengan memberikan berbagi kebaikan. Apa saja kebaikannya. Tapi kalau infak, infak itu sedekah, tetapi dengan harta. Nah, itu tidak mungkin bayar infak pakai senyum. Itu. Tapi kalau sedekah pakai senyum boleh. Itu. Nah, sedekah maupun infak itu pada dasarnya adalah wajib. Sebagai bukti dari keberimanan kita terhadap perintah Allah dan Rasulnya, itu pada dasarnya wajib. Karena itu sedekah itu di surat At-Taubah, khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekahnya. Ambillah. Jadi sedekah bisa ditunaikan dengan kerelaan pribadi, inisiatif pribadi, tapi sedekah bisa ambillah, dipaksakan. Dan yang memiliki daya paksa yang sah itu adalah negara. Itu. Nah, orang jadi bertanya, kalau sedekah, kalau infak sebagai bentuk pembuktian terhadap iman kita, itu adalah wajib. Orang bertanya, minimalnya berapa? Nah, minimalnya sedekah, minimalnya infak, itulah yang disebut dengan zakat. Jadi zakat itu sedekah. Maka ayat-ayat Quran yang berbicara tentang zakat juga menggunakan sedekah. Tadi khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari sebagian harta mereka sedekahnya. Itu zakat itu. Ya. Atau surat atau bait 60, innamas shadaqat, sesungguhnya sedekah itu lil fuqara wal masakin, untuk 8 asnaf. Ayatnya menggunakan sedekah. Tapi ini sedekah yang minimal, yang serba tertentu, itulah zakat. Itu.
Karena itu zakat serba minimal dan harus habis segera. Tetapi ada orang ingin bersedekah, yang sedekahnya, yang infaknya, belanja hartanya tidak langsung habis. Dia diputar dulu, diproduktifkan, nanti hasilnya baru dibagikan kepada fakir miskin. Itu namanya wakaf. Itu. Jadi wakaf itu adalah sedekah jariah yang revolving. Nah, sedekah selain dalam bentuk zakat, sedekah yang minimal, sedekah itu bisa dalam bentuk infak, belanja harta, dalam bentuk wakaf, juga sedekah bisa dalam bentuk kurban. Jadi orang berkorban itu dalam rangka membenarkan perintah Allah. Tadi surat As-Saffat, ketika Nabi Ibrahim akan menyembelih anaknya, Allah berkata, qad saddaqtar ru'ya, engkau sudah sedekah, engkau sudah membenarkan mimpi, perintah yang aku berikan melalui mimpi. Itu. Nah, jadi rukun Islam pertama syahadat, kesaksian kepada Allah, sikap batin. Dibuktikan dengan rukun Islam kedua, salat, pengabdian kepada Allah. Tapi sampai di rukun Islam ketiga, zakat, minimalnya sedekah. Zakat itu bukan hanya ke atas, dalam rangka taat kepada Allah, tapi zakat diserahkan horizontal kepada sesama manusia, kepada fakir miskin, orang-orang yang berhak. Dan biasanya susah orang berinfak, susah orang bersedekah, susah orang berzakat, susah orang membelanjakan hartanya. Cari harta itu susah. Ada orang jungkir balik kerja, dapat uang, kok mau-maunya dia bersedekah kepada orang lain. Nah, tapi ada yang pelit, karena egoismenya, karena keserakahannya. Maka rukun Islam keempat, puasa. Soma itu menahan diri. Orang dengan puasa dilatih untuk tidak terseret oleh gejolak hawa nafsu, oleh egoismenya, supaya dengan terlatih oleh puasa, dia lebih mudah bersedekah, berinfak, berzakat. Dan akhirnya yang kelima, berhaji. Berhaji itu wajib. Hati-hati. Ya, terutama pasangan suami istri muda yang masih muda-muda, setiap dapat gaji penghasilan sekian untuk cicilan rumah, untuk cicilan mobil, untuk sekolah anak. Ada tidak? Ini untuk haji. Perencanaan keuangan harus dimulai sejak awal. Kalau tidak secara sengaja kita mempersiapkan ini untuk haji, berarti kita memang tidak niat untuk menyempurnakan rukun Islam kita. Rukun Islam itu wajib, haji itu wajib, walaupun sekali. Dan yang wajib memang cuma sekali. Berhaji datang dari segala penjuru arah. Ya'tuka min kulli fajjin amik. Orang datang dari segala penjuru negara. Bertemu macam-macam orang. Yang Allah cipta dengan warna kulit berbeda, tinggi berbeda, adat istiadat berbeda. Untuk apa orang dipanggil berhaji? Liyashhadu manafi'a lahum, untuk menyaksikan apa yang bermanfaat bagi mereka. Bertemu dengan macam-macam manusia. Haji adalah suatu upaya membangun solidaritas kemanusiaan global. Global humanity. Syahadat cukup dengan kesaksian. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kesaksian di dalam batin. Begitu rukun Islam kelima, haji. Haji itu menurut para ulama fikih dan saya pun pelajari, boleh dibilang tidak ada satupun bacaan wajib dalam berhaji. Jadi haji itu apa? Haji itu action, haji itu tindakan, perbuatan. Mulai dengan ihram, melepas semua simbol-simbol daya tarik keduniawian. Tapi dilepasnya pakaian, simbol-simbol keduniawian, aurat tetap harus ditutup. Nah, maka tutup pakai kain putih. Kalau di zaman Quraisy dulu, ya, orang berhaji itu ihram itu ya telanjang bulat, betul-betul telanjang bulat, tawaf keliling Ka'bah. Kenapa? Karena pakaian itu adalah simbol, pakaian itu adalah topeng, pakaian itu adalah sesuatu yang sering menunjukkan seseorang itu kelasnya apa, jabatannya apa. Nah, ketika datang ke rumah Allah, simbol-simbol yang menunjukkan status sosial dilepas, karena di hadapan Allah, I am nothing, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Maka tanggalkan semua simbol-simbol yang menunjukkan kamu itu apa, kamu itu siapa. Itu filosofinya. Maka di zaman Quraisy jahiliyah, orang tawaf sa'i itu telanjang bulat. Tapi datang Islam,
Betul, harus telanjang, menelanjangkan diri di hadapan Allah. Jangan bertopeng, jangan berpura-pura. Nah, tetapi aurat tetap harus tutup. Tutup dengan kain sederhana. Ya. Tawaf, sa'i, wukuf, berdiam. Berdiam, ngapain diam? Manusia itu saat berdiam, jiwanya berpikir, jiwanya merenung. Lakukan kontemplasi. Nah, kemudian pergi ke Musdalifah, mabit. Kemudian masuk ke Mina, lontar jamrah. Setelah itu potong rambut, sembelih korban, lalu tawaf ifadah. Haji itu action, 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 perbuatan. Syahadat, kesaksian. Jadi rukun Islam nomor 1, kesaksian batin. Rukun Islam nomor 5, nggak usah pakai banyak omong, action saja, buktikan keislamanmu. Di antara action adalah sembelih anakmu. Begitu kata Allah kepada Nabi Ibrahim. Begitu akan disembelih, ya Ibrahim, kata Allah, qad sadaqta ru'yah, cukup, engkau sudah membenarkannya. Allah munculkan kibas. Kenapa harus ada penyembelihan, harus ada pengorbanan? Di rukun Islam ketiga, pengorbanannya itu harta, dengan sedekah, dengan infak, dengan zakat, dengan wakaf. Di rukun Islam kelima, sedekahnya itu dengan menyembelih kehidupan. Dan yang akan disembelih mulanya adalah anak sendiri. Karena di surat Al-Munafiqun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak keturunanmu dan harta kamu adalah ujian berat. Ujian terberat, fitnah terbesar bagi kita di muka bumi ini, itu adalah anak dan harta. Ya. Kita lihat misalnya tahun 66, para mahasiswa demonstrasi menjatuhkan Soekarno dan Orde Lama, penuh dengan idealisme. Tapi begitu mereka sudah duduk jadi penguasa di zaman Orde Baru, idealisme hilang. Tahun 98, mahasiswa berdemonstrasi penuh idealisme menjatuhkan penguasa yang katanya otoriter. Tapi ketika para mahasiswa itu pun nanti duduk di DPR jadi menteri, lupa ikut-ikutan lagi korupsi. Kenapa? Karena berjuang waktu muda. Lalu sebentar lagi saya tua, bagaimana anak saya? Bagaimana sekolahnya? Bagaimana warisan buat anak saya? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu adalah fitnah, ujian, cobaan. Orang rusak idealismenya justru karena ujiannya adalah anak dan harta. Maka di rukun Islam ketiga, zakat yang cerminan dari infak, cerminan dari sedekah, keluarkan hartamu. Di rukun Islam kelima, action, kurban, sembelih kehidupan anakmu. Oh, masa menyembelih manusia itu hanya tes? Sembelihlah kambing, sembelihlah onta, sembelihlah duniamu, sembelihlah kebinatanganmu. Nah, karena harta dan anak, ya, anak-anak kita itu adalah fitnah berat. Jadi kita lihat dari rukun Islam pertama, syahadat kepada Allah, dibuktikan dengan sholat, dibuktikan dengan zakat. Zakat itu berbagi kepada sesama manusia. Susah untuk berbagi, puasa. Latihan puasa itu latihan menahan diri. Supaya dengan itu orang lebih mudah berbagi. Masuk kelima, haji. Melakukan pertemuan internasional dengan sesama manusia. Lalu sembelih kemanusiaanmu, sembelih kebinatanganmu. Jadi yang tiga itu, syahadat, sholat, puasa, itu ke Allah. Tapi yang dua, zakat, sedekah, kemudian haji dan korban, itu urusannya ke manusia. Horizontal, sosial. Yang syahadat, sholat, puasa ke Allah. Tetapi urusan zakat, infak, sedekah, haji dan korban, urusannya horizontal, sosial. Artinya Islam itu mengajarkan bahwa kehidupan ritual ubudiyah yang vertikal terhadap Tuhan tidak bisa dilepas dengan kehidupan sosial kemanusiaan. Hubungan manusia dengan Allah yang vertikal, nilai tertingginya, kemuliaan tertinggi adalah takwa. Karena itu semua ibadah, apakah puasa, apakah salat, bahkan haji, la'allakum tattaqun, supaya dengan ibadah-ibadah itu kamu tattaqun, jadi takwa. Hubungan manusia dengan Allah nilai tertingginya takwa. Tapi hubungan manusia dengan sesama manusia, nilai tertingginya adalah adil. Adil disukai oleh Allah, adil disukai oleh manusia.
Bahkan para pencopet pun, para perampok, begitu bagi-bagi hasil, menuntut keadilan di antara sesama mereka. Dan menariknya, nilai tertinggi kehidupan sosial adil dengan yang vertikal, takwa dalam Islam tidak dipisahkan. Dalam surat Al-Maidah, "I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Adillah kalian karena adil itu sangat dekat pada ketakwaan. Artinya kamu tidak akan bisa disebut takwa hanya karena qiyamul lail tiap malam, hanya karena khatam baca Quran tiap pekan, hanya karena puasa Nabi Daud tiap 2 hari. Kamu tidak jadi takwa kepada Allah kalau kamu tidak punya hasrat keadilan, tidak punya kesadaran keadilan sosial, tidak punya pemihakan terhadap keadilan, tidak ada pengorbanan untuk membangun keadilan sosial. Islam itu bukan agama seperti agama-agama lain, hanya ritual ke atas saja. Tapi Islam itu ritual ke atas justru untuk membangun peradaban kemanusiaan yang berbasis keadilan. Keadilan yang tidak memandang perbedaan-perbedaan etnis. Maka Allah katakan, "Inna akramakum indallahi atqakum." Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Ya. Tidak peduli orang itu bangsanya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa, bahasanya, adat istiadatnya, maka dikumpulkan di Arafah. Begitu dikumpulkan di Arafah, telanjang semua. Yang intelektual, yang ulama, yang raja, yang pedagang kaya, yang petani, yang pedagang, semua menjadi sama. Ini tolong dicamkan betul. Jadi Islam itu dia vertikal, terintegrasi dengan sosial. Dan korban bukan sekadar Bismillah Allahu Akbar atau hadza minka, ya. Bismillah hadza minka, bukan. Di situ ada sebuah pelajaran bahwa kita harus berani mengorbankan egoisme kita, kebinatangan kita, mengorbankan kehidupan duniawi kita, tapi dalam rangka taat kepada Allah, namun untuk berbagi kepada orang miskin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bulan Ramadan puasa. Puasa tidak makan. Berarti di Ramadan itu ada urusan makan. Pengaturan makan itu diet system. Korban itu urusan bagi-bagi daging. Bagi-bagi daging itu adalah juga urusan makan. Pemenuhan protein hayawani. Nah, ini urusan makan. Jadi Islam itu terkait juga dengan urusan makan. Maka ada ayat Quran. Di antara ciri orang beriman itu adalah kamu harus memperhatikan betul apa yang kamu makan. Ya. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya setiap orang memperhatikan makanannya, jangan sembarangan makan. Jangan sembarangan makan. Itu harus perhatikan. Sekalian, dari statistik yang sempat saya pelajari, 49% kekayaan Indonesia, 49% kekayaan Indonesia itu dikuasai hanya oleh 1% penduduk. Sementara yang 99% berebut rezeki yang 51%. Artinya kemiskinan itu sangat besar, timpang sekali. Ya. Kemarin dikatakan yang miskin itu 20 juta orang. Tapi World Bank bilang, itu karena ukurannya $1, pakai ukuran 2011. Kalau mau pakai GDP yang sekarang, disebut miskin itu $2,9. $2,9 kira-kira hampir 50.000. Jadi kalau sehari belanjanya 50.000, nah di bawah itu miskin, miskin ekstrim. Itu suami istri, anak 3, 5 kali 50, 250. 250 kali 30 hari, ya berarti 7 juta, 7,5 juta. Jadi penghasilan sebulan satu keluarga 7,5 juta ke bawah itu sebenarnya miskin. Itu. Lalu bagaimana dengan orang bayar zakat? Kalau kita punya emas, bayarkan zakatnya berapa? 85 gram emas. Kalau emas itu 1 juta lebih, 85 gram itu kan 85 juta. Dibagi 12, bagi 12 ya sekitar 7 juta. Jadi kalau 7 juta ke bawah itu masuk kategori miskin. Tapi begitu angka ini dipakai, kemiskinan ekstrim di Indonesia melonjak. Dari 20 juta bisa jadi 40 juta. Terlalu banyak orang miskin. Tapi memang kenyataannya begitu. Nah, puasa, korban itu melatih kita untuk peduli pada orang miskin. Sebab kalau sudah terjadi kemiskinan, yang paling menderita itu anak-anak kecil.
Anak bayi tidak tercukupi makanan gizinya dan nggak bisa protes. Akibatnya apa? Sudah 20 tahun, bayi-bayi yang lahir di Indonesia ini sepertiganya stunting. Sejak 9 bulan di perut ibu sampai 2 tahun sebagai bayi, dia kekurangan gizi, stunting namanya. Apa ciri stunting? Nanti lihat, ketika umur 15-20 tahun, dia punya tinggi tidak normal, di bawah. Dan statistik pun menyatakan, Indonesia termasuk orang yang rata-rata terpendek di dunia, pertumbuhannya lambat. Bukan saja fisiknya kurang tumbuh, otaknya, kecerdasannya. Maka statistik pun memperlihatkan, rata-rata orang cerdas IQ-nya antara 100 sampai 110. Dan rata orang Indonesia IQ-nya 78,5. Jadi tingginya kurang, IQ pun rendah. Karena banyak stunting, karena banyak kemiskinan. Tapi banyak orang Islam, karena seringkali berzakat, berkorban hanya untuk ritual. Bahwa korban itu, zakat itu, sedekah itu ada tujuannya. Kaila yakuna dulatan bainal agniya'i minkum. Jangan sampai terjadi kekayaan hanya menggumpal pada segelintir orang saja. Jadi harus ada keadilan sosial. Ritualnya dijalani, keadilan sosialnya tidak muncul. Nah, ini kurangnya kepedulian pada keadilan sosial. Saya akan akhiri. Pak, kalau kemudian banyak orang miskin, banyak bayi stunting, jangan-jangan ini faktor ekonomi. Karena mereka tidak tersedia makanan bergizi, jadi suplainya tidak ada, atau tidak mampu membeli makanan bergizi. Jadi faktor ekonomi, ternyata bukan. Saya punya data statistiknya. Orang Indonesia belanja terbesarnya, uang yang dia peroleh, belanja terbesar, hampir 32% belanjanya itu untuk beli makanan jadi. 32%. Nah, yang mengerikan yang nomor 2. Belanja terbesar kedua, 12% adalah rokok. Dan pria-pria perokok terbesar di dunia adalah Indonesia. 70% pria dewasa adalah perokok. Jadi bahwa makanan kurang bergizi itu bukan semata-mata soal ekonomi, tapi soal kecerdasan dalam membuat keputusan untuk konsumsi. Ada faktor hawa nafsu. Saya yakin di sini pun banyak ahli hisab ini. Ya, para anggota Dewan Suruh suka rokok. Itu. Nah, akibatnya apa? Maka bayi jadi stunting, kurang gizi, tingginya kurang, kecerdasannya kurang. Karena orang tuanya yang penghasilan pas-pasan pun habis untuk rokok. Itu. Nah, saya ingin akhiri. Kembali rukun Islam nomor 3, itu adalah soal zakat, berbagi harta. Rukun Islam nomor 4, puasa, mengendalikan makanan. Rukun Islam nomor 5, haji dan berkorban, urusan makanan. Artinya Islam pun sangat peduli dalam urusan makanan. Ya. Hendaknya fal yanzurul insanu ila ta'ami. Hendaknya setiap insan memperhatikan konsumsinya. Nah, saya menjelaskan itu saja, bahwa ritual dalam Islam, ibadah-ibadah yang ke Allah yang vertikal itu terkait harus berbekas secara sosial dalam bentuk keadilan sosial. Selamat menjalani Idul Adha, selamat untuk menyembelih korban, tetapi pengorbanan kita jangan sampai hari ini saja. Besok lusa mereka yang memiliki kelebihan dari Allah, inna a'tainakal kautsar, Allah sudah memberi kamu banyak, fasolli lirabbika wanhar, salat dan berkorbanlah. Bukan sekadar sapi dan kambing yang disembelih di Idul Adha, berkorbanlah di yang lain. Sekalian, akhirnya saya tutup. Berkorbannya seorang pejabat bukan sekadar beli kambing atau sapi yang limusin 900 kg. Berkorbannya seorang pejabat yang punya kekuasaan, dia tanda tangani SK, yang dengan SK itu terbentuk keadilan sosial. Yang dengan tanda tangannya itu terbentuklah keadilan sosial. Tercegahlah berbagai macam korupsi dan kecurangan. Itu yang lebih penting. Jangan Ramadan korban besar-besaran, limusin, tapi di lain kesempatan jadi pejabat mengorbankan rakyat dengan segala tindakan kecurangannya. Tidak fair. Dan semua disaksikan oleh Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amin. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya qadiyal hajat,
Wahai Allah, Engkaulah Tuhan pemenuh segala hajat dan keperluan kami. Allahumma ya kafiyal muhimmat, wahai Allah, Engkaulah pencukup segala kepentingan. Allahumma ya dafi'al baliyat, wahai Allah, Engkaulah penolak segala bala, penepis segala bencana. Allahumma ya rafi'ad darajat, wahai Allah, Engkaulah pengangkat derajat, peninggi martabat. Allahumma ya syafi'al amrad, wahai Allah, Engkaulah penyembuh dari segala penyakit. Allahumma ya mujibad da'wat, wahai Allah, Engkaulah penjawab segala doa, pengabul segala permohonan. Allahumma ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah. Ya Allah, cukupkanlah kebutuhan hidup kami dunia akhirat. Cukupkanlah kepentingan pendidikan keluarga dan pendidikan anak-anak kami. Cukupkanlah kepentingan ibadah kami. Ya Allah, khusus untuk kami yang belum berhaji, cukupkanlah kesempatan dan kemampuan agar mampu berhaji sebelum berjumpa mati, ya Allah. Ya Allah, angkatlah derajat umat Muhammad ini, muliakanlah kami dan seluruh umat Muhammad dimanapun mereka berada, termasuk yang berada di daerah-daerah perang. Wahai Allah, kabulkanlah doa dan pengharapan kami, perkenankanlah cita-cita kami, ya Allah. Wahai Allah, sembuhkan dan jauhkan kami dari semua penyakit jismani, juga penyakit rohani. Ya Allah, irhamna, rahmati kami, yang dengan rahmat-Mu kami menjadi orang yang penuh kasih sayang terhadap sesama, punya kemauan dan kepedulian terhadap keadilan sosial. Rabbana anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa'tasimu bihablillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Terus gemakan takbir sampai hari tasyrik, hari ke-13. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha
أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله